rahasia-rahasia dalam puasa. Mempersingkat waktu, langsung saja kita buka dengan membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa al-Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li aswajihi wa zurriyyatihi wa anbiya'i wal mursalin wa khulafai ajma'in radhiyallahu ta'ala anhum wa li a'immatil arba'ah Imam Hanafi wa Imam Maliki wa Imam Syafi'i wa Imam Hamdani wa li mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam Mujaddid Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa li jami' ustadzina al-abidin as-shalihin asy-syaikhul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani an-niyat, itu kalau nggak salah ya. Jadi sekadar mengulang, kita sudah masuk kepada pasal awal yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan yang sifatnya zahir dan perkara yang mewajibkan apabila rusaknya puasa. Pertama, muraqibatu awali syahr Ramadan, itu sudah kita bahas. Asani yang kedua, perkara yang wajib di dalam perkara puasa adalah niat. Wala budda li kulli lailatin min niyatin mubayyitatin muayyinatin jazimatin. Mau tidak mau, setiap malam daripada niat yang diinapkan, yang ditentukan, yang dipastikan. Falau nawa ayyasumma syahr Ramadan daf'atan wahidatan lam yakfihi. Apabila seseorang kemudian niat berpuasa bulan Ramadan sekali jadi, maka tidak cukup menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam kitab Kasyifah syarahnya kitab Safinah kan ada keterangan bahwasanya ada dua mazhab imam. Yang pertama yang bagi, menganjurkan. Yang pertama, yang kedua yusannu, mensunahkan. Siapa yang menganjurkan? Yang bagi Imam Maliki, yusannu Imam Hanafi. Artinya boleh kemudian orang di malam pertama bulan suci Ramadan itu niat sebulan penuh. Hanya saja ada aturannya biar nggak talfek. Kebetulan saya belum sempat ya, kalau di kitab Mizanul Kubro, rahmatul umahnya sih. Sebab kalau Mizanul Kubro terlalu ini kan, rahmatul imahnya pinggirnya tuh, itu paling hanya 6 lembar lah terkait masalah pembahasan puasa, perbedaan dari 4 mazhab. Artinya begini, kan udah pernah dibahas ya, yang niat sebulan penuh taklidan lil imami Maliki. Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadisanati taklidan lil imam Maliki fadlillah ta'ala. Maka ketika kita niat di malam pertama, katakanlah malam Kamis waktu pertama tarawih itu, kemudian kita niatnya nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani dan seterusnya taklidan lil imam Maliki, maka di situ berlaku yang namanya hukum. Kita juga cara puasanya cara Imam Maliki gitu loh. Jadi nggak kemudian dengan segitunya kita aman tuh. Artinya di malam berikutnya kita lupa, kemudian di cover udah malam pertama. Kalau kemudian kita cara puasanya tuh Imam Maliki, apa bedanya? Satu yang saya temukan, banyak sih sebenarnya. Satu contoh begini. Kan kalau mazhab Imam Syafi'i, ketika misalkan di hari pertama puasa, namanya juga pertama gitu. Biasa kita sarapan itu siang, nggak pagi. Biasa bangun tidur atau habis subuh tidur, bangun jam 10, jam 9 ke dapur makan tuh. Nah itu bangun-bangun, kemudian ke dapur makan, habislah 1 piring, gorengan 2, belum kopi lah 11 habis tuh. Udah beres semua, kemudian ingat, ini kan hari pertama Ramadan. Menurut mazhab Imam Syafi'i lanjutin puasanya kan, jadi nggak batal. Tapi Imam Maliki nggak bisa, walau nasihan.
Jadi mazhab Imam Maliki ada orang puasa Ramadan di pertengahan lagi antara subuh dengan maghrib dia lupa, dia makan, dia minum, lupa, maka wajib imsak kemudian punya kodoan. Berarti setelah dia ingat ini Ramadan, kemudian berarti setelah itu nggak boleh makan, wajib imsak kan, sampai imsak itu menahan diri seperti orang puasa sampai maghrib. Cuman hari itu dia punya kodoan. Tuh Imam Maliki itu. Salah satunya Imam Maliki begitu. Bahkan ada yang lebih ekstrim, cuman saya belum temukan di Rahmatul Ummah. Ini kata guru, bohong itu bisa membatalkan puasanya. Menurut Imam Maliki kan repot kayak begitu. Makanya udahlah, pokoknya amannya begini. Kita tiap-tiap malam niat aja. Makanya kalau di Cilongok tuh nggak pakai tuh niat yang sebulan penuh. Tapi beberapa guru kita pakai niat yang sebulan penuh. Makanya begini enaknya, kapan lah nanti gitu. Karena nggak mungkin lah 4 kali pertemuan tiga lagi ini kita ngebahas Rahmatul Ummah itu cuma 5 lembar lah pinggirnya. Itu perbedaan puasa 4 mazhab, mana yang batal mana yang enggak. Menurut mazhab ini batal, ini enggak, ini batal enggak gitu. Jadi biar kita paham gitu, bukan sekedar taklidan, tapi benar-benar taklid yang benar-benar taklid, jangan sampai talfek kan begitu. Nah ini kan kitab Imam Syafi'i nih, Imam Ghazali itu Imam Syafi'i. Jadi wala budda li kullati min niyatin mubayyinatin muayyinatin jazimatin falau nawa ayyasuma syahr ramadan dafatan wa lam yakfi. Wa huwa alladzi anaina biqaulina kulli lailatin. Yang dimaksud kata Imam Ghazali perkataan kami yakni kulli lailatin, setiap malam. Jadi puasa Ramadan, puasa bayar kifarat, puasa nazar itu kan puasa wajib, niatnya kulli lailatin, setiap malam. Walau nawa bin nahri lam yajidu shaumu Ramadan walau shaumul fardhi ila tatawwu. Dan ketika niat di siang hari tidak boleh atau tidak jadi puasa Ramadan dan puasa fardu kecuali puasa sunnah. Sudah kita pernah bahas. Ketika kemudian baginda Rasul ibarat kata pulang dari masjid habis sholat subuh, kemudian nanya kepada Siti Aisyah apakah ada makanan, kemudian Siti Aisyah mengatakan nggak ada. Ya sudah, saya puasa. Besoknya begitu lagi, apakah ada makanan? Ada ya Rasul. Ya udah, saya tidak berpuasa. Dan ketika Rasul berpuasa sudah lewat waktu subuh ke sana, maka Rasul berpuasanya puasa sunnah. Jadi puasa sunnah boleh niatnya di siang hari sebelum waktu zawal, tergelincirnya matahari, atau sebelum waktu zuhur. Wa huwa allazi anaina biqaulina mubayyitatin. Jadi yang dimaksud kalimat mubayyitatin itu menginapkan. Walau nawa saumu mutlaqan awil fardhi mutlaqan lam yuzu hatta yanwiya faridatullah azza wa jalla shauma Ramadan. Dan jikalau seseorang, dan adapun seorang niat puasa mutlak atau fardu mutlak tidak jadi, sehingga dia niat dengan faridatullah azza wa jalla. Jadi maksudnya begini. Makanya puasa Ramadan itu kan puasa fardu, sehingga kalimat fardhu itu wajib dibawa. Jadi kalau bahasanya cuma mutlakon nggak kebawa tuh, harus melafatkan, kemudian itu talafuz ya, mentalafuzkannya di lisan, kemudian memasukkan dalam hati kalimat faridotannya. Walau nawalata syaki ayyasuma qadan in kana min ramadan lam yajzihi. Ada orang kemudian niat pada saat Lailatul Syak. Jadi pada saat malam yang penuh dengan keraguan. Maksudnya besok itu apakah udah tanggal 1 Ramadan atau masih, atau menjadi istiqmal genapnya bulan Sya'ban. Kebetulan gak ada informasi yang datang ke dia. Ini ya. Ini sekedar informasi aja. Ini kan Pak siapa? Kemarin ya. Ini saya udah bawa nih. Udah bawa saya perlengkapan semua. Saya kebetulan kalau di Sepatan itu kan biasa ngaji mingguannya ke Cilongok. Sekarang kan penerusnya Abah Jitoh tuh. Ya adanya Abah Uci. Itu kemarin beliau menginformasikan Lebaran itu hitungan dapat 4 derajat. Saya kaget. Kok bisa 4 derajat? Bahkan lebih kata beliau. Saya lihat di kalender Lirboyo 2 derajat. Kemudian kalender Ploso 2 derajat.
Saya punya guru yang di Sukabumi 2 darjah. Udah tuh, dapat. Kemarin saya penasaran karena saya lebaran belum hitung kan. Saya ngitung tuh. Saya ngitung pertama pakai takvim itu dapatnya 4 derajat lebih. Saya kaget, berarti benar yang Abah Jinto tuh ya kan. Terus saya ngitung pakai sulam yang kedua, penasaran, itu pun 4 derajat. Jadi kalau saya pribadi, saya Jumat gitu. Saya pribadi saya Jumat. Karena saya ngitung kan ya justru bahkan kalau sudah 2 derajat minimal itu bahkan bisa menjadi wajib. Gitu. Jadi enggak lah, ini buat informasi aja. Artinya gini, di sini amannya ikut pemerintah aja. Udah nggak usah macam-macam, nggak usah macam-macam. Gitu. Ini buat yang ngitung aja, buat hasil aja. Karena kan udah kita bahas sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Di sini dalam kitab ini diterangkan kalimat li ru'yati itu bil ilmi gitu. Yang namanya ilmu itu salah satunya bil hisab gitu. Jadi yang pakai hisab benar, yang pakai ru'yatul hilal juga ya itu benar gitu. Nanti setelah beres ini baru kita bahas, ini udah ada. Sama nanti ngitung jam sholat ya. Maghrib sama subuh dah. Saya udah siapin semua. Dan itulah nanti biar fa innaha laisat jazimatan. Oh, ada orang ragu besok ini 1 Ramadan atau masih 30 Syakban misalkan. Nah terus orang itu niatnya dita'alukkan gitu. Jadi bahasanya digantungkan. Kalau besok 1 Ramadan saya puasa, niat saya puasa besok kalau Ramadan, bahasa gampang gitu dah. Gitu ya. Kalau Ramadan itu nggak sah. Ya niat itu harus jazimatan, harus pasti gitu. Sesuatu yang nggak pasti itu yang namanya keraguan, dan syak itu kan nggak bisa dijadikan sebagai sebuah hal yang ditetapkan dalam niat. Ila antustan niatu ila qali syahidin adin, kecuali kalau disandarkan niatnya kepada ucapan orang yang adil, yang menyaksikan orang yang adil gitu. Jadi kalau seandainya saya niat puasa yang ditetapkan oleh Zaid misalkan. Zaid ini adalah orang yang syahidin adil, orang yang kemudian secara riwayat itu adil, kemudian si Zaid ini bisa menyaksikan hilal gitu. Itu bisa. Wahtimalu qolatil adi au kizbi la yuntilu ajazma. Kemudian sesuatu kesalahan dan hal yang bohong yang dilakukan oleh orang yang adil tidak membatalkan sebuah kepastian niat. Nih, ada orang adil mengatakan begini, saya melihat hilal, kemudian kita percaya mantep, terus malamnya kita kan dia bilang malam nih kan hilal kan maghrib tuh, dia datang ketemu sama kita isya, dia ngomong saya tadi lihat hilal. Ini secara riwayat orang ini adil. Kemudian kita mantep besok untuk berpuasa. Kemudian kita puasa besok, padahal ini orang yang adil ini berbohong misalkan. Atau ternyata terjadi sebuah kesalahan yang lihat itu bukan hilal. Contoh kayak dulu di Cakung, sebelum ada bangunan Arta Gading itu posisinya jelas. Setelah ada Arta Gading itu antara posisi hilal dengan lampu ya, dengan lampu itu jadi samar. Makanya di Cakung udah nggak relevan tuh. Di Cakung udah nggak inilah udah nggak ini ya, karena sudah ada bangunan. Walaupun gini posisi manzilah di sinilah ini ya, ini Arta Gading gini gitu loh, nggak nutupin, nggak, cuman karena terlalu berdekatan sehingga ketika waktu maghrib kan namanya sore tuh lampu udah nyala tuh. Itu udah bikin samar posisi hilal. Makanya kan yang sekarang pindahnya ke Masjid Ki Hasyim Asy'ari itu ya ada semuka deres ya. Itu masih ini. Ayustanida ila istihhabi halin, atau disandarkan kepada orang yang memiliki tingkah yang baik, samalah
kasyaki fil lailatil akhirati min Ramadana, seperti ragu di dalam malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Wa bidzalika la yamna'u jazman niyat au yustanida ila ijtihadin kal mahbusin fil madmurah. Nah, jadi gini nih. Yang namanya keraguan itu timbul kalau tidak didasarkan kepada ijtihad. Sedangkan orang sudah ijtihad, perkara kemudian ternyata hasilnya salah sasaran atau enggak sesuai, maka itu tidak mempengaruhi daripada ijtihadnya. Contoh, kal mahbus bil makmur. Jadi misalkan ada orang yang dipenjara, kemudian yang memenjaranya ini adalah pihak yang zalim. Jadi tidak diberikan kesempatan terkait informasi yang masuk kepada dirinya, kapan jatuhnya, masuknya bulan suci Ramadan. Nah, terus orang ini berijtihad. Ijtihad itu macam-macam. Karenanya kalau dulu kan biasanya datangnya bulan suci Ramadan itu kalau daerah Serang itu nyalain meriam gitu ya, atau lampu-lampu pada bikin obor dan lain sebagainya. Nah, iza ghalaba ala dzanni dukhul Ramadan. Apabila kemudian ijtihad yang dilakukan oleh orang yang dipenjara itu menguasai kepada dugaannya masuknya Ramadan bijtihadihi fasyaqu la yamnu minan niyat, maka keraguannya itu tidak mencegah daripada niat yang sudah dilakukan. Wa ma makana, ini kita dulu dah, yang penting bahas ininya penjelasannya nanti deh. Maksudnya sambil berjalan sambil, karena kalau satu-satu kita agak lama. Wa ma makana syakkan lalata syakil la yanfa'u jazmu niat bilisan. Ada orang ragu kalau besok itu kalau besok itu puasa atau masuk 1 Ramadan atau masih tanggal 30 Sya'ban. Kemudian orang ini maksain niat, nawaitu shauma ghadin an adai dan seterusnya, padahal belum ada informasi yang masuk kepada dirinya, dia maksain niat. Maka sesuatu yang dia paksakan dalam niat di lisan atau yang kemudian niat itu dimasukkan ke dalam hati tapi penuh keraguan, maka tidak bermanfaat. Fa inna niyata mahwa al-qalbu, ini dengan lisan ya. Jadi niat yang hanya diucapkan dengan lisan kemudian tidak dimasukkan dalam hati. Makanya gini ya, kalau lagi niat, kalau saya kadang gini sih, kalau niat bareng-bareng kira-kira ini enggak sih? Beda sama hafalan. Kalau di pesantren itu hafalan bareng-bareng malah makin mantap gitu ya, dibanding kita ngapalin sendiri, lemes bawahnya. Tapi kalau rame-rame gitu kan, ya idrib biasokal hajar, kayak batu itu dihujam sehingga mudah hancur, sehingga hafalan itu lebih mudah masuk kalau hafalan gitu. Tapi kalau model kita masukin niat nawaitu rame-rame gitu ya. Sedangkan dalam Kasifah kata Syekh Nawawi, yang namanya pada saat niat itu wala buddha, mau tidak mau tergambar hakikotas saum, tergambar yang namanya hakikat berpuasa. Ibarat begini, kita kegambar tuh seharian kagak makan, kagak minum, lemas begitu tuh. Bahasa begitu kan nggak mungkin begitu ya, kan nggak mungkin. Paling tidak begini, ketika kita mengucapkan nawaitu, niat saya shauma ghadin, puasa besok, nah itu pada saat itu hatinya hudur gitu loh, hatinya hadir. Jangan kemudian mulut si ngomong tapi pikiran THR mikirin itu nggak jadi tuh niat gitu tuh. Nah makanya di sini bahasanya lam yanfa'u jazmu an niyat bilisan fa inna niyata mahlu al-qalbu. Jadi begini, maksud saya bukan berarti kalau kita tadi tuh bareng-bareng niat kemudian itu dia nggak apa-apa, kita niat bareng nggak apa-apa. Cuman ibarat bahasa itu wayahnya. Kalau lagi sudah mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillah, udah tuh pikiran jangan kemana-mana dulu tuh. Udah jangan amplang-amplangan kemana, stop dulu, udah fokus ke nawaitu shauma ghadin. Karena harus kemudian tergambar. Atau kalau kita nggak tergambar, minimal ketika kalimat nawaitu artinya niat shauma ghadin, puasa besok, an adai dari mendatangkan fardunya bulan Ramadan, itu kita paham gitu loh, cukup ya. Tapi kalau memang kira-kira kemudian tadi kayaknya waktu niat di masjid, niat di musala barang-barang saya kacau deh pikiran, ya udah itu diulangi lagi aja, diiadah lagi niatnya.
sendiri nawaitu somak. Saya juga kadang begitu kalau memang kira-kira kita tadi merasa ada keraguan, karena lisan tidak cukup, fa inna niyata mahaluha al-qalbu. Walaupun lisan itu memberikan pertolongan supaya hati itu bisa memasukkan niat. Wala yutasawwaru fi jazmul qasdi ma'asyakti. Kemudian tidak tergambar di dalam hati memastikan ya, sesuatu yang dimaksud disertai keraguan. Iyalah nggak bakal kegambar. Kita ngomong nawaitu soma godin tapi hati kemana-mana, nggak bakal kegambar hakikatus shaum. Kama law qala fi wasti Ramadan asumu godan in kana min Ramadana. Seperti ada orang bilang begini, asumu saya berpuasa godan besok in kana min Ramadana. Jika keberadaan besok itu Ramadan, itu enggak sah. Fa inna zalika fa inna zalika la yaduruhu, ya ini bolehnya. Asumu godan in kana min Ramadana. Iya. Oh ya. Jadi ini kalau ilmu tata bahasa Arab ini itu kan masykukul wuku ya. Kalau iza tahakkukul wuku, kalau lau nafyul wuku. Jadi maksudnya disandarkan sesuatu. Kalau besok itu Ramadan, yang ini boleh asumu qadan in kana min Ramadana. Li'annahu tardidul lafzi, karena itu membolak-balikkan lafaz. Wa mahalun niyati la yutasawwaru fi taraddudun, dan tempatnya niat tidak tergambar di dalam tempat tersebut yang namanya taruddud. Bal huwa qatun bi annahu min Ramadana, tetapi yang dipastikan bahwasanya sesuatu itu adalah Ramadan. Wa manawa lailan sumakala lam tusib niyatu. Orang niat nawaitu soma godin terus sampai beres, kemudian waktu niat dia fokus, beres niat dia makan, maka itu tidak merusak niatnya. Sama kayak orang dulu habis wudhu makan batal gitu ya, enggak lah, emang makan ngebatalin wudhu, enggak. Walau nawat imra'atun fil hadis summa tahar qabla al-fajr sawmuha. Jadi gini, biasanya nih ya, termasuk saya juga kan suka merhatikan istri tuh kayaknya sudah mau istibro dah. Kan kalau haid mau suci itu ada masa tenggang gitu loh, ada masa antara haid itu mau ke suci, itu namanya masa istibro ya. Nah seorang wanita lebih peka, lebih tahu kayaknya mau berhenti nih. Cuman pada saat malam hari itu ya, pada saat kemudian sahur dah, ini masih masa istibro, artinya dibilang suci belum, tapi haidnya udah hampir berhenti. Nah terus ada seorang wanita niat nawaitu soma godin dan terseterusnya, pada saat malamnya itu masih haid. Kemudian setelah subuh, menjelang subuh nih ternyata suci. Atau ya menjelang subuh, kalau sudah subuh ya nggak bisa, karena kan hitungannya setelah subuh dia masih haid, berarti kan puasanya nggak sah. Misalkan menjelang subuh atau imsak, dah waktu imsak suci langsung suci aja. Nah itu niatnya malamnya, jadi niatnya nggak diulangi lagi setelah suci dia niat lagi, enggak, niatnya malamnya. Nah qoblal fajri, setelah itu ternyata dia suci sebelum subuh, soha saumuha, berarti puasa si wanita yang niat di malam hari dalam kondisi haid, ternyata sebelum subuhnya suci, itu sah puasanya di hari tersebut. Asalisu al-imsaku an isoli syai'in illa jawab amdan ma'azikri saumi. Yang ketiga, menahan dari mendatangkan sesuatu kepada lubang-lubang tubuh amdan secara sengaja disertai ingatnya berpuasa. Ini kalau mazhab Imam Maliki nggak kena nih. Sebab orang nisyan itu tetap punya kodoan dan wajib imsak. Fayafsudu saumuhu bil ukli, maka rusak puasanya seseorang dengan makan wasyurbi wasyu'ud, dengan minum. Wasyu'ud itu apa tuh? Memasukkan sesuatu ke lubang hidung sampai batas yang kemudian tidak terlihat cahaya.
Jadi kalau maaf ya, kalau ngupil lah gitu ya, itu kalau depannya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai segini nih ke dalam nih, saking enak apa keterusan masuk itu suat, itu batal. Wal huknah, atau memasukkan obat ke dalam dubur. Kan ada beberapa obat yang dimasukkan dalam dubur. Kalau masukin obat masuknya ke lubang dubur itu batal. Tapi kalau disuntik batal nggak? Nah itu kemarin, itu pembahasan Nazki kemarin pembahasan. Suntik batal nggak? Enggak, kalau Iya, sekalipun memberikan kekuatan pada tubuh, ya kan? Karena dia masuk nggak melalui jauh, nggak melalui lubang-lubang dalam tubuh yang biasa, pusar, lubang kemaluan, lubang enggak. itu yang terjadi kemarin ketika saya habis ambil darah dan periksa tes, ambil yang ininya perawatnya sama ada dokternya, mau lanjut puasa apa enggak Pak? Ya lanjut lah, emang kenapa? Oh biasanya sih ada yang nggak lanjut. Enggak sih, cuma jukrahu aja sih Pak. Ya emang nggak batal. Kalau begitu, kalau mas kita suntik yang kuat aja gitu ya, enak amat ya. Nggak, jukrahu aja. Enggak kan? Tapi kan yang masuk itu, kalau ada misalnya kayak donor kan kita ngambil darah, donor darah yang diambil. Ya. Kalau sama seperti periksa darah, check up itu kan darah yang diambil. Betul. Nah kalau yang infus kan ada dua. Ya, maksudnya makanan. Nah, ada yang masuk glukosanya itu, dektrosnya itu pasti akan nambah tenaga. Ada juga yang obat. Nah, yang obat ini kan otomatis harus misalnya mereda nyeri kan, itu pasti masuk ke dalam darah. Nah, itu gimana tuh Kak? Jadi gini aja Pak. Nah. Ketika kemudian posisi yang dimasukkan itu tidak masuk ke dalam posisi maidah itu lambung, itu tidak membatalkan. Siap. Jangankan itu, orang dituncep pisaunya kena masuk lambung, batal tuh. Udah ketancep, batal lagi gitu. Ya karena posisi masuk ke maidah, ke lambung. Tapi kalau tidak ke lambung nggak batal. Cuman masalahnya gini Ustaz, kalau udah donor kan dapat Indomie tuh, nah makan Indominya tuh Berapa sait dah? Itu mah. Indomie orang mana sih? Tetes mata nggak apa-apa ya Sat ya? Hah? Kan ada tetes mata, ada Nggak apa-apa. Celak itu kalau dalam kitab pembahasan celaknya sifatan, pakai mata, kemudian termasuk apa tetes mata itu nggak apa. Walaupun katanya ada yang masuk ya, rasa ya. Yukrohu, sebatas yukrohu. Iya.